Tidak lah, masa mama kau suka sama kau? Bu, tenang dulu. Kasih kesempatan lah sama anaknya. Kali aja di sini jodohnya juga jodoh yang baik tapi cakep gitu, bukan orang tua, Ya, Bu. Ma, coba lihat dulu. Jangan seuzon langsung. Ayo. Kau mau jadi anak durhaka kau tuh Ratna. Enggak, Ma. Selama ini kan aku ngelakuin ini buat Mama. Aku kerja cuma buat Mama. Doain aja semoga Ratna dapat yang terbaik, oke? Ibu boleh duduk dulu, Tante. Ya, sambil doa-doa gitu ya. Sabar ya, Ma. Sabar ya. Mama. Orang belum jadi mamanya. Biar kenal Oke. gitu masih Tante. Ruth, saya minta kamu terawang Ratna dong. Saya pengen kamu lihat ke kisah percintaannya dan lebih dalamnya lagi soal Ratna. Gue tanya Ratna. Kiri aja. Oke. Hidupnya bergantung pada orang lain. Hah? Enggak, orang aku kerja. Aku kerja sendiri, Kak. Aku Sabar. jualin jamu. Oke, sebentar. Rudy maksudnya bergantung sama orang lain tuh kayak parasit gitu? Dia butuh seseorang yang membiayai hidup dia. Oh, iya Ratna. Enggak, itu bohong, Kak. Aku kerja sendiri, Kak. Oke, itu kan menurut kamu ya. Tapi kita kan di sini harus terbuka ya Tanya semuanya. mama aku, Ma. Tidak ada yang ditutupi. Jangan bawa emaknya lagi, ntar berantem lagi marah-marah. Saya minta tolong Arbi dulu, berarti untuk melihat dan menerawang dia. Silakan. Oke, relaksasi. Ya, direlaksasi. Boleh minta kursi? Biar dia cerita. Kita pengen tahu apakah benar terawangan dari Rudy atau benar kamu tukang jamu gendong. Ya, boleh. Jangan-jangan jamunya kamu taruh, kamunya digendong. Parah, Ibu. Kenapa sih? Oke, Ratna. Tadi Silakan. Ratna bawa apa tadi? Hah? Tadi bawa apa tadi? Aku bawa Bawa apa? jamu ada. Jamu. Belum diseduh ya? Boleh diseduh dulu nggak jamunya? Dulu. Jamu. Oh, ini dia. Silakan, kamu yang pegang, sayang. Oke. Iya. Ini khasiatnya apa? Bikin hangat badan kan? Iya. Tenang. Oke, sekarang fokus ke ininya. Oke. Sekarang ketika saya hitung 1 sampai 3, apapun yang terjadi nanti ketika kamu minum jamu ini, membuat tubuh kamu jadi tenang, rileks, dan ketika host bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Boleh kamu minum? Nah, udah rileks. Udah ya. Aman nih, gue tanya. Aman. Ya, baik. Ratna, Ya, tukang jamu gendong, benar? benar. Tapi yang saya tahu ya, terawangannya Rudy, katanya kamu hidupnya bergantung dengan orang lain. Boleh ceritain sejujur-jujurnya tentang hidup kamu nggak? Boleh. Silakan. Sebenarnya saya mempunyai satu klien yang suka beli jamu saya. Dan dia itu selalu menawarkan saya jadi istri keduanya. Oke, terus? Dan saya dibiayain, Mas. Buat belanja 1 bulan itu dia ngasih saya uang. Hmm. Tapi saya mau. Hmm. Dan jadi atas pengetahuan orang tua saya. Oke. Gitu ya? Jadi kamu udah berapa lama kira-kira jadi? 4 bulan, Mas. Udah 4 bulan. Iya. Berapa sih dikasihnya kalau kayak gitu? Per bulannya saya dikasih uang jajan itu sekitar 8 jutaan. 8 jutaan. Sehari apa sebulan tuh? 1 bulan. Ih, kecil minta lagi atuh. Iyalah. Kalau misalnya segitu tuh masih jadi tukang jamu gendong beneran? Iya. Karena buat nutupin ke mama saya, Mas. Oh, jadi buat nutupin sama mama, kamu tetap kira-kira tuh duit sebenarnya dari tukang jamu gendong, padahal sebenarnya dari suami kamu gitu, suami siri. Iya. Lalu, kenapa kamu ada di sini dong kalau gitu? Kan udah ada tuh, udah di-provide. Karena saya nggak mau dijodohin, Mas. Oh, jadi kesini cuma main-main doang, bukan nyari jodoh beneran. Iya. Sementara di sini ada orang yang punya pengharapan seperti Egy untuk mendapatkan jodoh yang sejatinya. Apalagi yang ditolak tuh kesian sampai nyinyir sama kamu loh. Tidak lama santai aja kalau orang cantik. Ya oke. Iya cantik, manis, baik. Boleh disadarin saya sudah cukup? Oke, kamu minum lagi ya. Nanti ketika selesai minum, kamu balik lagi seperti semula. 1, 2, dan 3. Udah. Oke Ratna. Halo, tukang jamu gendong sejati. Ternyata kau isi. Kau dikasih kemana nih harga diri awak? Hah? Ma, jangan gitu, Ma. Aku minta maaf. Kan ini buat mama juga, Ma. Ini. Kan ini buat Apa mama ini? juga. Anak ibu cantik-cantik. Tuhan.
Aku minta maaf, Ma. Ini buat Mama juga. Karena kan Baliklah kau. Karena ini masalah keluarga, ibu selesaikan. Ratna juga ternyata kan kamu tujuannya kesini bukan cari jodoh, cuma mau menghindari perintah dari ibu kamu. Boleh nggak keluar aja dari studio diselesaikan dulu permasalahannya ya sayangnya. Cara yang harus dilanjutkan, silakan. Balik. Ini berarti tinggal 2 nih, ya. Kamu mau siapa lagi yang kita tanya-tanya? ini dari tadi nih penasaran sama yang ini nih mas. Ih, Montir ini kan galak tadi sama kamu loh. Justru paling demen kalau digalakin. Kamu demen yang lawan gitu ya? Iya, Kamu demen yang gigit balik? Gak usah pegang-pegang lah. Biasa aja. Dikit doang mas. Oke, sabar. Halo, kita ngobrol ya. Silakan Rudi. Rudi boleh diterawang nggak? Duduk aja di sini aja. Sebentar, sebelum Rudi pegang saya mau nanya. Pengalaman kisah cinta kamu dong? Coba. Saya dulu pernah pacaran mas, tapi saya selalu dikekang. Saya selalu berantem, saya nggak suka mas dikekang. Posesif. Ya betul. Oh, emang kamu anaknya kenapa suka nggak bisa diatur? Saya nggak suka diatur, hidup-hidup saya. Oh gitu. Jadi pacar kamu yang dulu tuh tukang ngatur-ngatur. Ya. Diem lo, berisik lo ya. So cantik lu katanya gitu. Oke, jadi kamu tinggalkanlah dan kamu mencari jodoh di sini. Ya betul. Oke, Rudi silakan Rud. Dua tangannya. Siapa namanya? Anita. Anita. Montir. Ya. Kasar ya tangannya. Waduh. Apa? Yang ini sih banyak makan korban nih. Apaan sih? Jangan so tau deh. Korban apa sih? Jangan Maksudnya fitnah korban- deh. Ini siapa? Apa sih nggak usah pegang-pegang? Ini siapa? Mas. Mas, Ini ini masuk. enggak, ini lagi acara Anita lagi. Mas ya, security-nya mana sih? Gini jangan-jangan Saya manajer selingkuhan montirnya ya nih. dari bengkel. Manajer Iya. montir. Oke, berarti beneran montir. Kamu manajer. Terus ada apa, Mas? Gini. Ini lagi lagi Malu-maluin aja sih bos. Pak Broto udah nungguin, gimana sih? Jadi gini, ada customer mau ambil mobilnya sekarang. Hari ini juga. Ini Pak Broto udah nelfonin nih. Berisik lo, diam lo semua. Ini Pak Broto udah nelfonin, kamu gimana sih? Oke, sebentar. Sekali Kamu nih cewek. adalah bosnya Anita. Masa pakai mobil Iya, Saya bosnya. yang punya bengkel. Ini ngapain kesini-sini? Saya mau ini ngambil mobil yang dipinjam Anita. Hah? Mobil yang dipinjam Anita? Iya. Maksudnya mobil yang dia lagi reparasi? Iya, Anita kamu gimana sih? Balikin dong mobilnya. Lu pakai mobil orang? Iya, Kunci Mas. mobil itu mobil orang? Iya. Boneka anjing-anjingan gitu juga punya orang? Oh gitu, kok bisa sih? Itu kan punya klien loh. Dia lagi dibenerin mas, jadi saya bawa. Ya kenapa dipakai lagi? Iya. Orang kalau naruh mobil di bengkel buat dibenerin doang, bukan dipakai foya-foya, dipakai jalan-jalan atuh. Benerin dong ibu. Ini Pak Brotonya nelpon lagi nih, gimana nih? Pak Brotonya nelpon nih, gimana jadinya? Kerjaan nggak bener. Kamu balikin sekarang nih mobilnya. Cari alasan dong bos. Iya sih. Diem ya, ini urusan gue. Terus kalau gue mau ikut campur kenapa? Diem lah. Nggak modal, mendingan sama saya kamu. Cantik loh. Ntar ada waktunya. Enggak, Anita dulu deh. Ini Pak Broto nih. Ini Pak Broto nelponin terus. Oke. Wah, di video call bisa nggak, tim? Jadi kita tahu nih. Oke, Sambungin handphonenya aja. boleh dikasih ke kru, boleh tolong ambilin? Sambungin aja. Ambilin. Ini tinggal ini aja ya. Iya, Oke. tinggal Ini diangkat. udah. Oh, ini nelfon sama lagi. Arbi. Nih. Kita sambungin. Pengen tahu loh. Oke deh, kalau gitu kita ngobrol sama yang punya mobil dulu ya, Mas Iwan ya? Oke. Ini udah tersambung katanya. Halo Pak Broto. Pak Broto. Saya Broto. Dari mana ini, Mas? Pak Broto kedengeran suara kita nggak, Pak? Oh iya, kedengeran, Mas. Oke, ini ada Iwan yang mau ngobrol sama Pak Broto. Wan, pelan-pelan ngomong, jelasin. Pak Broto gini Pak Broto, maaf ya mobilnya hari ini dipakai hari ini. Lu ngapain di situ? Lebih baik lu balikin mobil gue sekarang. Lu antar ke rumah gue. Jelasin dong bos. Kamu balikin deh, ya. Wan. Tolong balikin aja. jelasin. Kalau itu mobil lagi dipakai. Iya, tapi kamu balikin ya. Lu dia. Kasih ke lo. Malu loh, malu. Pak Broto, maaf Pak Broto. Pelan-pelan Iwan jelasin ke Pak Broto. Ini kan anak buah lo, ayo cepetan jelasin. Pak Broto maaf ya, hari ini dibalikin mobilnya. Saya tunggu dari Anitanya gimana? Anita. Lu jangan janji aja. Dong. Masa cuma ganti pelek sama servis ringan, hampir sebulan mobil gue ngejogrok di bengkel lu. Iya, Gua mau tahu. Sekarang juga lu balikin. Pak Broto, maaf ya Pak Broto ya.
hari ini mobilnya dibalikin kok sama Anita. Pak Broto tunggu aja. Itu udah diganti peleknya, semuanya udah rapi, udah beres. Semuanya udah rapi pokoknya. Itu ada Anita juga ya? Hah? Ada Anita di studio? Ada. Mau ngomong langsung sama Anita. Ini kan kamu yang minjem mobilnya, kamu tanggung jawab lah pelan-pelan ngomong. Pak, Kalau memang sabar dong belum Pak. Saya kan di- lagi pakai mobilnya. Saya benerin. Iya. Nanti juga saya antar Iya. kok. Iya, kalau memang itu mobil masih harus di bengkel, nggak Bacot apa-apa. loh. Kalau Anita mau pakai juga boleh. Saya bisa pakai mobil yang lain. Diam loh. Wah, Pak Broto kan tadi marah-marah. Kok sekarang jadi kalem gitu, Pak Broto? Saya marah sama Iwan karena dia bikin janji sama saya. Katanya sebentar mau servis mobil, ganti pelek. Nggak tahunya hampir sebulan, belum balik-balik juga. Oke, Broto. Pak, berarti Bapak sama montirnya yang justru bawa mobil Bapak ini ya dengan lancang tanpa sepengetahuan Bapak nggak marah. Bapak tiba-tiba kalem loh, Pak. Sama Iwan Bapak maki-maki mencak-mencak gitu loh, Pak. Ada sesuatu kali. Kamu tahu lah, Diam, Mas. saya ikut-ikut. Saya ini gimana? Saya tahu, saya kagak tahu makanya saya nanya, Pak. Iya, Mas, nengok sendiri dong. Anita kan cantik, Mas. Kan? Saya kebetulan lagi nyari. Gara-gara ini ada yang nggak beres sepertinya. Jadi Pak Broto nih marah apa enggak? Saya mau tahu. Saya kan laki-laki, Mas. Punya duit banyak. Mau apa lagi, Mas? Jadi nggak apa-apa ya? Jadi gimana nih Pak Broto nih agak aneh ya. Tadi sama Iwan mencak-mencak marah-marah. Jadi sebenarnya Bapak nih keberatan atau enggak? Mobilnya dipakai. Iya jelas saya keberatan karena Pak Iwan kan janji sama saya untuk penanganan ganti pelek, untuk servis ringan kan nggak lama. Ini udah hampir 1 bulan. Tapi kalau Anita mau pakai, monggo, saya oke aja. Oke. Jelas. Jadi intinya nggak masalah mobilnya nggak dibalikin dulu dengan Anita ya kalau Anita masih mau pakai. Iya, nggak masalah. Saya nggak masalah kalau Anita mau pakai. Oke, kalau sama Iwan dipakainya gimana Pak? Wah, masalah besar sama saya. Ya udah Pak Broto, terima kasih. Itu ngomong-ngomong, Anita ngapain di studio ya? Anita lagi nyari jodoh Pak. Oh, jadi jodoh. Iya. Bye Pak Broto. Ngapain kita studio? Iya udah. Oke Pak, tenang. Baca lagi Pak, baca lagi majalahnya. Iya, Itu iya, majalahnya iya, tuh iya, kayak iya. populer banget ya Pak ya. Baik. Iya. Makasih ya Pak ya. Oke. Kalau gitu nggak apa-apa ya? Gak apa-apa tuh gimana Mas? Ya udah nggak apa-apa, nanti biar diselesain di kantor aja. Nanti kan ditelepon lagi Pak Brotonya. Nanti tinggal dibalikin mobilnya ya, Anita ya. Oke, ya udah makasih Mas Makasih ya. Iwan. Oke. Tapi ini agak gimana ya tadi Pak Broto tuh semarah-marah itu loh sama si Iwan. Bosnya juga takut. Ini Anita juga kayaknya bisa mengkontrol Pak Broto dan juga bosnya. Sesuatu itu. Gak salah yang baca. Cantik gue mah. Oke. Gimana Gi? Mau ngeliat siapa Gi? Nih, Anita jadi kayaknya punya power nih sama laki-laki ya. Cuman saya jadi... bisa direlaksasi nggak bisa? Saya pengen tahu ceritanya dia nih. Kamu bersedia direlaksasi nggak? Bersedia. Oke. Jangan galak Di sini, tapi ya. sini aja deh dulu. Enggak, Mas. Relax Berdiri ya. aja dulu. Boleh kayak gini nggak? Kayak gini. Fokus ke jarinya coba. Saya coba tes dulu ya. Oke. Fokus dulu ke jarinya. Oke. Ketika saya hitung 1 sampai 3, bayangin ketika telunjuk tersebut menjadi sebuah batang besi baja yang sangat kuat sekali. Ketika saya hitung 1 sampai 3, jadi lebih keras, lebih kaku dan sangat kuat sekali. 1 lebih kaku, 2 sangat keras sekali. Dan 3, apapun yang terjadi, membuat tangan kamu menjadi lebih keras, lebih kaku dari sebelumnya, lebih keras lagi, lebih keras. Dan apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 3, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Kamu bisa. Oke. Duduk dulu, Neng. Biar rileks. Sudah rileks belum? Udah. Nggak gonggong lagi ya. Baik, Anita. Ceritain dong, dari tadi saya tuh penasaran loh. Kamu tuh galak, emosional gitu. Tapi kayak cowok-cowok tuh takut sama kamu ya. Saya mau tahu cerita di balik ini semua dong, Anita. Silakan diceritain. Jadi dulu saya punya pacar Mas, tapi dia suka ngekang saya. Posesif banget. Saya nggak suka digituin. Saya di sini mau cari pacar. Saya dulu waktu sekolah suka tawuran. Saya ikut karate, sabuk hitam. Oh, oke. Terus? Jadi saya mau cari yang menerima saya apa adanya dengan sifat saya yang seperti ini. Oke, saya mau nanya, pengalaman terburuk kamu tuh
apa sih sampai kamu menjadi seperti ini tuh? Pas sekolah pernah berantem, terus orangnya masuk rumah sakit. Oke, emang kamu diapain? Ini kamu berantem, apa kamu dibully apa gimana? Ya, saya dibully, Mas. Saya sakit hati banget. Terus sampai sekarang kamu nggak dituntut balik tuh sama orang? Enggak, orang saya ancem. Orang mau laporin kamu yang nonjok ya, terus kamu ancam. Iya, Mas. Kamu ancam apa? Saya bakal habisin. Ngeri gak sih mau dihabisin? Pas si Anita bilang habisin, Egi senyumnya miris banget ya? Rada Takut bahaya, gitu ya? Mas. Oke. Egi mendingan gak usah sama dia deh. Apa? Kenapa? Egi gak usah sama dia Egi deh. nggak usah sama dia, jadi sama kamu aja. Kenapa iya? Babak Oke. belur kasihan kan muka gantung kayak gitu di. Sama kamu aja sayang ya. Iya. Oke, tahan. Arbi, boleh disadari lagi? Jangan baper loh. Oke, saya kembalikan seperti semula pada jam ketiga, 1, 2, dan 3. Baik, hai Anita. Oke, sudah ini ya, udah relax. Tadi kamu udah cerita semuanya ya. Lo so galak banget sih jadi cewek. Apaan sih lo? Ih serem banget. Ih, iri lo. Oke. Benar, saya mau nanya dulu, emang menurut kalian ya dari pengakuannya Anita, dia nih perempuan macam apa emangnya? Berandalan. Astagfirullah. Preman. Banget nih orang satu. Kenapa? Turun lo. Sini lo berantem sama ini maju lo. Banyak